Halo semuanya, pernah kepikiran nggak kalau barang-barang biasa di rumah kita itu sebenarnya bisa jadi alat belajar yang super seru buat si kecil? Nah, di sini kita akan ubah semua itu. Yuk kita mulai. Pasti udah hafal banget kan momennya, suasana lagi tenang, tiba-tiba ada yang merengek, "Mama, aku bosan." Nah lo, jadi gimana ya caranya kita bisa lebih pinter dari rasa bosan si balita tanpa harus terus-terusan beli mainan baru? Ternyata jawabannya itu dekat banget loh, bahkan mungkin ada di dapur atau tempat sampah daur ulang kita. Ini bukan soal keluar banyak uang, tapi soal melihat potensi dari hal-hal yang paling sederhana. Siap untuk sedikit berkreasi? Nah, ini dia amunisi kita. Simple banget kan? Gampang ditemuin di rumah dan penuh dengan kemungkinan. Dengan bahan-bahan dasar ini aja kita akan ciptain 3 aktivitas super seru yang bakal ngasah banyak banget keterampilan si kecil. Mulai dari gerakan jari sampai cara mereka mencahin masalah. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, keterampilan motorik halus. Kenapa ini penting? Soalnya sebelum si kecil bisa nulis atau ngancingin bajunya sendiri, mereka perlu melatih otot-otot kecil di tangan dan jari-jari mereka. Jadi apa sih sebenarnya keterampilan motorik halus itu? Gampangnya ini tuh soal kontrol dan koordinasi gerakan-gerakan kecil. Tiap kali si kecil mencoba menjumput sesuatu atau memasukkan benda ke lubang, sebenarnya mereka lagi nabung skill buat kemandirian mereka di masa depan. Aktivitas pertama kita namanya misi penyelamatan hewan. Wah, keren ya. Tugas si kecil adalah membebaskan mainan-mainan mereka yang lagi terperangkap. Siap beraksi? Nyiapinnya gampang banget, cuma butuh beberapa detik. Tinggal taruh aja beberapa mainan di loyang, terus tempel-tempel deh pakai selotip. Tipsnya, makin banyak selotipnya, makin seru misinya. Dan makin lama juga si kecil sibuknya. Nah, ini bagian paling asyiknya. Aktivitas ini bisa naik level. Buat si kecil yang umurnya 2-3 tahun, biarkan mereka mengupas selotipnya pakai jari. Ini latihan yang bagus banget buat genggaman menjepit, yang nantinya penting banget waktu mereka belajar megang pensil. Nah, buat kakaknya yang udah lebih besar, kita bikin lebih menantang. Bikin aja jaring-jaring dari selotip di atas loyang muffin, terus kasih mereka gunting khusus anak-anak. Sekarang, misi penyelamatannya butuh strategi. Ini cara yang jauh lebih seru buat latihan menggunting daripada cuma potong-potong kertas biasa. Oke, setelah melatih otot tangan, sekarang waktunya kita asah otak. Aktivitas berikutnya bakal fokus ke kemampuan berpikir si kecil, kayak menyortir benda dan kenalan sama konsep matematika dasar. Siap bermain sambil belajar? Jadi, waktu si kecil misah-misahin mainan berdasarkan warnanya, itu bukan sekedar main loh, mereka sebenarnya lagi belajar logika. Mirip kayak kita yang menata buku di rak, mereka juga belajar menciptakan keteraturan dari sesuatu yang tadinya berantakan. Nah, inilah dasar dari pemikiran matematis. Selanjutnya, kita punya aktivitas yang penuh warna, seru, dan bisa dimakan. Siap buat belajar dengan cara yang paling enak? Persiapannya super simple. Cuma perlu gambar badan ulat, warnai tiap bagiannya, terus siapin deh semangkuk sereal cincin yang warna-warni. Oh iya, ada aturan mainnya nih. 1 untuk ulat, 1 buat si kecil. Adil kan? Tentu aja, kita punya 2 level keseruan di sini. Buat yang lebih kecil, tugasnya cuma mencocokkan warna sereal sama warna di gambar ulat. Ini cara yang asyik banget buat belajar warna. Nah, buat yang lebih besar, kita naikin level permainannya. Tambahin angka di setiap lingkaran warna. Sekarang mereka nggak cuma nyocokin warna, tapi juga latihan berhitung. Oke, di lingkaran oranye ada angka 3, berarti kita taruh 3 sereal oranye ya. Wah, ini udah jadi langkah pertama mereka masuk ke dunia matematika loh. Siap buat tantangan terakhir? Di bagian ini nih, kita akan benar-benar menguji cara berpikir, ingatan, dan juga strategi si kecil. Yuk kita mulai. Permainan yang menantang itu bagus banget loh buat ngajarin kegigihan. Waktu si kecil mencoba, terus gagal, tapi dia coba lagi. Nah, disitulah mentalnya lagi ditempa. Ingat ya, setiap tantangan itu sebenarnya adalah kesempatan buat belajar dan jadi lebih hebat. Dan inilah dia, bintang utamanya. Kenalkan, si monster lapar. Wah, kayaknya dia udah siap banget buat makan. Siap untuk memberinya makan? Bikin monster ini ternyata lebih gampang dari kelihatannya loh. Cuma perlu hias gelas kertas, terus bikin lidah panjang dari kertas yang udah digambarin apel. Nah, lidah ini kita pasang ke tusuk sate. Jadi waktu tusuk satenya diputar, wush, lidahnya bakal masuk ke dalam seolah-olah monsternya lagi makan apel. Efek visualnya ini pasti bikin si kecil takjub. Siap main? Gampang, si kecil tinggal lempar dadu.
Angka yang muncul, misalnya 5, itu artinya jumlah apel yang harus dimakan sama si monster. Terus kita putar tusuk satenya sambil hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Nyam-nyam. Dan disinilah keajaiban belajarnya terjadi. Buat si kecil, ini adalah tentang menghitung satu persatu. Tapi buat anak yang lebih besar, ini lebih dari itu. Ini tentang menghubungkan simbol angka 5 dengan konsep jumlah sebanyak 5. Wah, ini lompatan besar loh dalam pemahaman matematika. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Sebenarnya simple aja. Kreativitas itu jauh lebih berharga daripada mainan apapun yang bisa kita beli di toko. Kutipan ini benar-benar pas banget ya. Tujuan kita itu bukan untuk mengajar dengan kaku, tapi untuk menciptakan momen bermain yang saking serunya, sampai-sampai proses belajar itu terjadi begitu saja, secara alami. Jadi, ini tantangan dari saya. Coba deh lihat sekeliling rumah Anda sekarang. Kira-kira apa yang bisa Anda ciptakan malam ini? Karena siapa tahu, mainan terbaik yang akan dimainkan anak Anda besok adalah hasil karya kita bersama malam ini. Selamat berkreasi dan selamat bermain!